Halo sahabat pelajar, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Kak Nia. Silakan Kak, perkenalan dulu. Halo sahabat pelajar, namaku Nur Hidayah Al-Hasaniyah, biasa dipanggil Nia. Iya, jadi Kak Nia ini adalah salah satu siswi berprestasi di Mansumenep. Jadi kalau boleh tahu prestasi apa saja Kak yang udah dicapai? Kalau aku karena aku aktif di Ekskulkir, jadi aku iseng-iseng ikut lomba KTI, udah pernah juara tingkat regional Madura sama juara tingkat Jawa Timur. Mungkin selain di bahasa Indonesia Juga ada sih lomba KSM, tapi lombanya itu fisika. Oh iya. Dari dulu sudah memang berprestasi atau atau sudah baru mulai di SMA? Biasanya kan ada siswa yang berprestasi itu di SMA-nya dulu belum pernah kayak gitu. Jadi dari SD itu aku udah belajar ikut lomba. Jadi sering ikut lomba Olimpiade MIPA, juga kadang ikut lomba baca puisi gitu. Di MTS nambah lagi, jadi kan kalau di MTS itu dipecah. Jadi ikutnya itu lomba fisika kalau dari MTS. Oh gitu. Menurut kakak standar prestasi itu gimana sih kak? Kalau standar prestasi kan tergantung orang-orangnya juga ya. Iya. Kalau kakak pribadi? Kalau aku prestasi itu nggak harus di bidang akademik ya, tapi juga di non akademik itu harus. Jadi diimbangin aja dulu gitu. Jadi selain kita punya prestasi di akademik, kita juga punya prestasi di non akademik. Misalnya kayak kita ikut organisasi gitu kan, juga selain kita ngembangin diri kita sendiri, kita juga bisa ngembangin orang lain juga, belajar cara belajar dari orang lain gitu. Kalau boleh tahu nih kesehariannya di rumah dan di sekolah? Kalau aku orangnya apapun yang udah selesai, apapun yang udah aku dapet di sekolah itu nggak aku bawa ke rumah. Jadi kalau di rumah itu waktu punya keluarga. Jadi diskusi-diskusi sama ibu, diskusi-diskusi sama ayah, ngusilin adik gitu sih. Kalau di sekolah juga kalau nggak penting-penting banget sih nggak keluar kelas gitu. Ngusahain banget gimana caranya itu bisa ikut pelajaran, bisa ngedengerin guru itu ngejelasin, karena itu penting. Kalau misalnya aku kan orangnya lebih ke mendengar ya daripada membaca. Jadi kalau membaca kan aku gak ngerti, aku gak bisa nanya siapa-siapa. Jadi kalau ke guru bisa nanya gitu. Walaupun aku gak ngerti gitu, setidaknya ada 1-2 hal yang aku bisa tangkap, bisa aku ingat gitu. Jadi bisa aku gunain lagi buat selanjutnya. Kan kadang guru juga gak cuma ngajar materi. Ada juga yang ngasih pesan-pesan gitu. Sehat ya. Jadi kalau aku sendiri itu lebih suka kalau gurunya itu ngasih nasihat gitu. Karena kan bisa dipakai seterusnya. Iya, buat motivasi diri sendiri ya kak. Ngomong-ngomong ini kakak nggak pernah ikut ruang guru, Zenius atau sebagainya? Enggak sih, terkait biaya juga kan itu lumayan ya. Iya lumayan, sekitar 500 juta, ya 400-an gitulah. Lumayan juga. Terus di rumah aku juga kan nggak pernah belajar gitu. Jadi orang tua juga ngebiarin gitu. Jadi itu tips and trick time manajemennya kakak. Jangan sampai karena kita itu ambisius terhadap prestasi kita jadi ngelupain keluarga, padahal keluarga itu tempat terbaik untuk pulang. Lupa diri sendiri juga kak. Kayak kan ada yang sampai dari saking ambisinya sampai makannya kelewat dan sebagainya. Padahal itu kesehatan adalah ya modal utama gitu ya. Kalau misalnya kita nggak sehat, ya sama aja kan. Ngomong-ngomong kakak ini katanya diterima di UI ya? Alhamdulillah iya. Jalur apa kak? Senam PTN. 2020 ini kan ya? Kalau boleh tahu tips and triknya untuk masuk UI, pastinya jalur SN. Kalau aku modal PD aja sih. Modal PD. Modal PD, jadi tuh, apapun omongan orang yang mau ngejatuhin itu nggak usah didengar. Kita pede aja, kita bodo amat lah sama omongan orang yang mau gimana. Karena hidup ini kan kita yang ngejalanin. Apalagi kebetulan juga orang tua ngedukung. Ya pondasi yang paling penting itu kan restu orang tua. Kalau orang tua sudah gak ngerestuin, Allah juga gak ngeridoin, kan sulit keterimanya. Kenapa kok di UI kak? Kan banyak jurusan sastra ya? Iya. Iya, yang akreditasinya A juga. Kenapa kok harus di UI?
Jadi gini, aku SMA itu sebenarnya nggak mau di sini. Aku maunya di Pamekasan. Tapi sama orang tua itu nggak boleh ngambil di Pamekasan. Soalnya Kenapa? katanya jauh gitu. Oh, jauh, iya. Soalnya masih SMA itu masa pencarian jati diri. Iya, gitu. iya bener. Jadi takutnya aku kebawa arus gitu. Nggak ada kontrol ya. Jadi nggak boleh. Jadi kuliah aku nuntut sama mereka, kuliah aku harus jauh gitu. Aku patokin sama diri aku sendiri paling dekat itu Bangkalan. UTM. Tapi semakin kesini semakin dekat sama pendaftaran SNMPTN, kok aku nggak mau di Bangkalan gitu. Jadi aku ikut dua jalur, ikut SNMPTN sama SPAN. Oh iya. Jadi SNMPTN itu aku ngambil pilihan pertama sastra Indonesia di UI, terus pilihan kedua itu jurusan ilmu perpustakaan di UI juga. Terus kalau SPAN aku ngambil ekonomi syariah Di mana Kak? di UINSA. Oh Winsa. Jadi bukan pesimis takut gak diterima ya, tapi buat cadangan aja gitu. Iya. Jadi pas daftar UI itu pede aja gitu. Terus kan udah daftar tuh. Jadi udah ketahuan juga sama jadi udah ketahuan juga sama BK sih sempat ditegur gitu. Iya. Bukan ditegur sih, dikasih tahu peluangnya gitu. Ya soalnya kan UI tuh ya. Aku kan juga perenggangan SNMPTN nomor 4. Jadi Di sekolah ya? iya. Jadi 1 2 3 itu pilihannya itu maksudnya passing grade-nya itu gak setinggi UI gitu. Kok kamu berani gitu ngambil UI gitu. Aku ngomong gini ke mereka. Ya udahlah, Bu, enggak apa-apa. Namanya juga nyoba gitu. Dari sana sih ngurangin ya sedikit rasa optimisnya. Tapi pas ngomong sama guru pembimbingku juga, beliau itu guru bahasa Indonesia, itu ketua perpustakaan juga, kepala perpustakaan. Jadi beliau itu ngasih motivasi. Kalau orang tua itu udah ngizinin, apalagi ibu, itu feelingnya ibu kuat. Jadi kalau ibu ngomong itu insya Allah diterima, jadi insya Allah beneran itu gitu. Jadi ya udahlah, udah terlanjur daftar juga kan. Udah terlanjur daftar juga. Jadi pas pengumuman SNMPTN itu tanggal 8 April jam 2. Aduh. Sampai gak tidur nungguin itu. Aku ngomong ke ibu, Tina biarlah gak mau tidur gitu, mau nunggu gitu. Terus sama ibu ditemenin kan nunggunya. Jam 2 itu akhirnya mau buka tapi takut kan. Mau buka itu sebelum buka simis gitu. Aku juga nggak terlalu orang yang nggak terlalu berharap kalau mau sesuatu, nggak terlalu ambisi gitu. Jadi ya udahlah gitu. Banyak kan ya udahlah, bodo amat gitu. Nggak diterima di sini bisa lewat jalur lain. Jadi aku ngembangin gitu. Terus buka webnya itu warnanya hijau kan? Iya hijau Kak, diterima. Hijau. Pertama kali kata yang keluar dari mulut aku itu, kok bisa Bu gitu. Ibu ya namanya ibu, anaknya bahagia kan ikut bahagia. Jadi ibu itu mulai siaran, mulai ngomong-ngomong ke tetangga-tetangga. ke nenek dulu, ke nenek ngomong ke nenek. Kirain ke tetangga. Jadi ngelihat senyum orang tua itu kayak motivasi, alhamdulillah gitu, keterima Senang ya. gitu. Apa? Itu jam 2 apa Kak? Jam 2 siang. Oh jam 2, kirain jam 2 malam. Jadi tips belajarnya Kakak gimana Kak? Katanya kan ranking 4 sekolah kan, itu kan pasti butuh gaya belajar yang bagus juga. Kalau aku Selain bilang tipe mendengarkan. Aku bilang tadi ya, nambahin yang dibilang barusan. Nah, jadi kalau misalnya guru itu menjelaskan, aku nggak terlalu sibuk nyatet gitu. Jadi guru ngomong, aku dengerin aja gitu. Nanti kalau misalnya hal itu penting banget, baru aku catat setelahnya gitu. Kalau nggak didikte ya, kalau didikte soal kan nggak bisa. Iya. Jadi benar-benar ngedengerin gitu. Karena kadang ya benar sih kata-kata tulisan itu mengikat ya. Benar. Ali. Iya, benar katanya Ali bin Abi Thalib. Tapi tipe-tipe orang kan beda gitu. Jadi kalau misalnya
Jadi pertama kali kalau kita mau belajar itu coba kenali diri sendiri dulu. Kita itu passionnya di mana, kita itu cara belajarnya gimana, cara nyampein, cara disampein materinya itu gimana gitu. Selain kita harus bisa belajar, selain kita harus bisa ngasih sesuatu hal yang bermanfaat ke orang lain, kita juga harus paham kan diri kita sendiri dulu. Kalau bukan kita yang ngerti diri kita sendiri, mau siapa lagi? Karena orang lain cuma bisa ngomong, orang lain cuma bisa berpendapat, tapi diri kita sendiri punya kita sendiri. Jadi kita harus paham. Jadi kita harus benar-benar paham arahnya itu mau kemana. Jadi andai belok-belok itu punya kita sendiri. Orang itu taunya ketika kita sampai di finish aja. Selain itu nggak mau tahu gitu. Mereka cuma jadi penonton. Jadi jadi bodo amat gitu. Yang dilihat di puncaknya aja ya Kak. Terus aku kan juga bukan orang yang mau serba tahu gitu. Jadi kalau orang-orang kan mungkin sering nyari informasi di Google gitu. Aku lebih sering nyari informasi di buku gitu. Kadang kalau di Google kan kita cuma dapat apa yang kita cari. Kalau di buku enggak. Kalau di buku kita mau nyari A itu keluar B, keluar C. Itu mungkin ada yang nyangkut juga gitu. Wawasan juga. Soalnya kalau di Google itu juga semua orang bisa nulis di Google. Takutnya juga kan sumbernya nggak jelas gitu. Macam-macam ya Kak. Oh iya, BTW kenapa kok bahasa Indonesia Kak? Kalau udah salah tadi kayaknya ikut Olimpiade Fisika, kenapa nggak fisika gitu? Kenapa nggak fisika? Aku sadar kelemahanku. aku agak susah kalau ngomong bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu susah buat aku. Jadi kalau fisika itu sudah bisa dianu. Bahasa istilah-istilah yang itu ya susah. Modulnya itu pasti pakai bahasa Inggris. Soalnya kadang istilah-istilah mesin gitu kan. Jadi itu sih susahnya ngomong bahasa Indonesia. Ngomong bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris. Jadi makanya milih sastra Indonesia gitu. Aku pikir malah sastra Indonesia gak ada bahasa Inggrisnya. Ternyata aku salah. Aku masuk Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Jadi dari berbagai bahasa kan dikumpulin. Jadi ada dasarnya juga gitu. Iya. Teman-teman kan juga dari luar negeri juga kan banyak gitu. Enaknya, alhamdulillah. Di sini kan ada jurusan bahasa Indonesia Kak. Kok Kakak pilih IPA gitu? Gimana? Karena dari MTS kan aku di IPA gitu. Aku ngerasa basicnya aku itu di IPA, di fisika gitu. Namanya juga anak-anak ya, anak-anak. Aku mau ini, ya udah aku ikutin ini gitu. Terus kenapa gak milih bahasa Indonesia juga? Karena waktu itu lebih sreg IPA gitu. Sekarang kan kalau sastra itu kan lebih ke fiksi ya. Jadi di sastra itu ada beberapa hal yang kita gak bisa disampaikan ke orang lain, tapi bisa kita tulis melalui tulisan gitu.